Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sehat Bapak-bapak? Ibu-ibu sehat, Bu? Udah lama saya nggak kesini ya. Setahun ya. Alhamdulillah, Allah masih beri kesempatan saya untuk bertemu kembali di Masjid Nurul Huda. Hubul Huda, orang-orang yang mencintai petunjuk. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salam dan salawat kita mohon kepada Allah, dan salam salawat kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, momennya adalah momen di mana kita semua berharap bahwasannya di bulan puasa inilah yang menjadi harapan kita agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harapan kita yaitu diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya cita-cita kita sama di sini semua. Betul? Ingin sekali, ingin banget benar-benar puasa kita tuh ada aja satu aja yang diterima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan satu puasa kita yang diterima oleh Allah, maka itu sudah bisa membebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sedikit mengulang kajian tahun yang lalu. Apa sih ciri-ciri puasa yang diterima? Bagaimana tuh biar kita tahu puasa kita tuh diterima apa enggak? Kan kita nanya ya, kayaknya puasa kita nih diterima apa enggak gitu. Kita pengen tahu. Oke. Ketika kita pengen tahu dalam urusan agama, maka kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran adalah petunjuk buat kita yang orang-orang yang bertakwa. Kita kembali kepada Al-Quran. Sebenarnya tuh jawaban Al-Quran itu untuk orang-orang yang puasanya diterima tuh seperti apa sih? Kita pengen tahu nih puasa kita diterima apa enggak nih? Karena belum ada jaminan bahwasanya tahun depan kita ketemu lagi. Kemarin ada beberapa orang yang saya lihat tahun kemarin masih ada, sekarang udah nggak ada. Ya, nggak ada jaminan juga yang muda lebih duluan, ya kan? Alhamdulillah ini masih dikasih kesempatan, mumpung masih ada sisa waktu 10 hari lagi nih kurang lebih nih. Ini puasa yang keberapa nih? 20 kan? Tinggal 10 hari lagi. Mudah-mudahan 10 hari ini ya, yang tadi yang kemarin biarin dah.
Tapi setelah kita tahu ciri-cirinya puasa yang diterima seperti apa, maka sisa waktu 10 hari kita pastiin agar kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Setuju? Oke, siap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Agar engkau bertakwa, kata Allah. Berarti jawabannya adalah setiap orang yang dengan puasanya dia sampai kepada derajat takwa, maka itu puasa yang diterima oleh Allah. Tapi kalau misalkan dengan puasanya dia tidak sampai kepada derajat takwa, belum tentu puasanya diterima. Oleh karena itu, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang digambarkan oleh Al-Quran? Yang pertama kita tahu bahwasanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan surganya Allah. Yang Allah siap, yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini yang pertama nih. Orang-orang yang senantiasa berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Apakah dengan puasa kita sudah menjadi karakter di dalam diri kita suka berinfak di kala sempit maupun lapang? Punya duit, nggak punya duit, tetap infak. Minimal dia sedekah dengan senyum, murah senyum. Kalau puasa kita nggak merubah karakter kita yang mudah cemberut jadi mudah senyum, maka puasa kita nggak ada manfaatnya. Ada orang kita udah jauh-jauh nih ketemu sama dia udah pengen salaman nih, kita udah senyum, dianya begini, cuma gitu doang. Sedih kita jadinya. Ini berarti puasanya ada masalah nih orang nih. Seharusnya dengan puasa kita harus murah senyum, karena senyum itu sodako. Dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, dia punya duit nggak punya duit, dia tetap aja senyum, mudah senyumnya. Itu dulu tuh, ya. Karena alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang senantiasa sering berinfak di kala lapang maupun sempit. Coba lihat entar kalau lagi dapat THR, masih dapat THR kagak nih? Kayaknya nggak ada harapan, hilal THR belum kelihatan kayaknya. Tapi insya Allah lah, ya. Berarti kalau misalkan ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, berarti dia tuh orangnya nggak pelit. Gak pelit, mau bantu orang, mau nolongin orang, sama senyum aja. Kan ada tuh orang yang, dia Ustaz, jangankan hartanya diminta, dosanya aja diminta gak dikasih, Ustaz. Ada yang gitu, dosanya aja diminta gak dikasih, saking pelitnya tuh orang. Ya Allah, bakhil. Makanya kata Allah, wa amman man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna wa sanuyassiruhu lil musra. Barang siapa yang dia pelit, kedekut, medit, koret, untuk kasih, kikir, apalagi kalau masih sini, ya, ngepo, ya, maka baginya kesulitan. Bagaimana mau puasanya mau diterima kalau dia pelit? Ya, gimana mau diterima? Oleh karena itu puasa kita yang sesisa 10 hari, jadikan diri kita baik. Pertama, baik senyum, mau nolong orang, ya, baik. Khususnya baik sama diri sendiri. Kadang tuh kita tuh baik sama orang, tapi pelit sama diri sendiri. Kapan seseorang itu bisa dibilang pelit? Sama dirinya sendiri. Kalau ada orang minta tolong, dia nggak mau nolongin, berarti tuh orang pelit sama orang lain. Tapi kapan seseorang itu disebut dia pelit sama dirinya sendiri? Kapan? Jawabnya adalah ketika dia tidak mau beramal soleh. Kalau dia malas beramal soleh, maka dia pelit sama dirinya sendiri, karena dia tidak menginginkan kebahagiaan untuk dirinya di akhirat. Itu orang yang pelit sebenarnya. Ketika dia malas sholat sunnah, baru imam bacanya panjang aja udah, aduh malas nih, aduh capek dah nih, aduh lama dah nih.
Nah, itu berarti dia pelit. Coba kalau dia dengerin, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dia dengerin bacaan Al-Qur'an, dia dapat rahmat. Nggak malas dia berdirinya seperti orang-orang munafik. Orang munafik sholat tapi malas. Baru baca panjang dikit aja udah ngeluh. Aduh, ini Ustadz, aduh. Ada yang gitu. Di sini mah nggak ada, di laut adanya. Ya. Jadi ketika orang pelit itu ketika dia tidak mau baca Quran. Kalau dia nggak habis waktunya buat apa ngelihat handphone, baca handphone, komenin, habis waktunya. Itu namanya orang pelit. Ketika dia tidak mau beramal saleh, nggak mau infak bantu masjid, nggak mau nolong orang, nggak mau baca Quran, nggak mau sholat tahajud, nggak mau sholat duha, nggak mau berzikir, nggak berdoa. Coba hitung berapa menit doa kita. Doa kita tuh doa. Berapa menit? Ada kita doa setengah jam. Kalau mau tahu tebal tipisnya iman seseorang, lihat berapa lama dia berdoa. Kalau doanya singkat, ya segitu. Emang kita tahu bahwa saya ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya tahu. Tapi ketika dia khusyuk berdoa, ya, tatajafa junubuhum anil mawdu'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya dan dia rakus dalam berdoa. Lihat. Orang yang pelit ketika dia tidak mau beramal soleh. Dari puasa kita, kalau kita belum hilang dari rasa pelit dari dada kita, maka kita akan orang yang merugi. Makanya Allah apa katakan? Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihilangkan dari dadanya rasa pelit, jiwa pelit, ya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Tuh. Nih sisanya tinggal 10 hari lagi nih. Udah niatin apapun yang kita milikin, apapun yang kita punya, maka kita jadi orang yang baik. Minimal senyum. Karena senyum itu sedekah. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri, entar senyum-senyum sendiri lagi di jalanan. Jangan ya. Bukan itu maksudnya. Yang penting kita nggak pelit. Karena ciri yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kedua yaitu wal qazimina al-ghaiza, yaitu mampu menahan amarahnya. Takut dia sama Tuhannya kalau dia marah. Maksudnya apa? Hal-hal yang kecil nggak usah marah lah. Ya, ada orang dikit apalagi lagi beli takjil macet, teriak, wah, buruan, bukan buka nih. Namanya juga sama-sama nyari takjil, macet. Kalau nggak mau macet, carinya jam 12 siang. Nggak usah marah, ini sama-sama nyari takjil. Ngapain sih marah? Hal yang kecil nggak perlu dimarahin. Gitu. Marah itu penyakit. Bisa kena stroke kalau gampang marah. Ya, makanya kata Rasulullah apa? La takdok. Jangan marah. Kalau kita mampu menahan amarah kita, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketika ada orang yang takut karena Rabbnya dan dia menahan hawa nafsunya, maka hadiahnya bukan handphone, hadiahnya bukan payung, bukan. Hadiahnya surga. Bahkan dalam hadis dijelaskan barang siapa yang dia mampu marah, lalu dia mampu menahan marah tersebut, maka suruh pilih bidadari yang mana yang dia mau. Pengen marah sama istri, tahan. Mau marah sama anak, tahan. Bidadari suruh pilih kita. Tuh, tinggal 10 hari lagi nih. Jangan sampai kita 10 hari dalam catatan amal kita tidak tercatat sebagai orang yang ciri-ciri orang bertakwa dengan puasa kita. Alias tidak gampang terprovokasi. Orang yang puasa lalu dia mudah terprovokasi. Iya sih memang mulutnya nggak marah, tapi tangannya nih komentar terus. Komentar.
Aduh begini komentar. Sampai dia ngejelek-jelekin pemerintah. Nggak perlu. Udah kita berhenti aja deh dari gitu deh. Kau udah tinggalin deh, nggak usah caci maki pemerintah. Itu berarti kita konsekuensinya apa? Kita gampang terprovokasi. Padahal kita puasa seharusnya. Kalau kita pengen diterima puasa kita, tinggalin tuh yang mudah terprovokasi, tinggalin. Nggak usah, udah doain aja pemerintah tuh yang kayak gimana, doain aja. Kalau kita caci maki pemerintah, belum tentu pemerintah itu berubah, belum tentu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, boleh jadi Allah rubah dia. Nah, karena itu jangan terprovokasi, jangan mudah terprovokasi. Ini yang kedua nih, yang kedua. Ini mau semuanya apa udah cukup nih? Besok kita lanjutin lagi. Enggak ya? Terusin lagi ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas, yaitu orang yang mampu memaafkan orang lain. Ketika turun ayat tentang sedekah, ini salah satunya ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika ayat ini turun, sahabat semua berbondong-bondong. Dia berinfak, ada yang banyak. Giliran ada yang sedekah banyak, kata orang munafik, ria. Giliran ada sahabat yang cuma infak sedikit, buat apaan? Allah nggak butuh sama yang segini. Itu ciri-ciri orang munafik tuh. Ya, suka mencela orang yang sedekahnya dikit atau banyak. Enggak, bukan masalah itu. Tapi ada satu sahabat, ketika ayat ini turun, lalu dia nggak punya apa-apa. Lalu dia malam berdoa, ya Allah, ayat sedekah sudah turun. Aku nggak punya apa-apa ya Allah untuk berinfak. Oleh karena itu aku infakkan semua dengan cara memaafkan orang-orang yang pernah menjolimiku, yang pernah berbuat jahat kepadaku. Aku maafkan semuanya. Itulah bentuk infakku kepadamu ya Allah. Paginya ketemu sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sedekahmu diterima. Kaget dia. Ya Rasulullah, aku nggak punya apa-apa untuk sedekah. Engkau semalam berdoa apa? Aku hanya menginfakkan dengan cara memaafkan semua orang yang berbuat jahat. Tuh, lihat. Ya. Kalau kita mampu memaafkan orang lain, maka Allah akan maafkan kita. Dalilnya mana? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kita memaafkan orang lain, maka Allah akan maafkan. Kita ngasih orang lain, maka Allah akan kasih. Antik yuntik. Kita ngasih yang terbaik sama istri, bukan yang KW, maka rezeki kita juga yang terbaik. Tapi kalau kita ngasih yang KW sama istri, sama anak, maka rezeki kita juga KW. Al-jaza'u min jinsil amal. Sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau kita perlakukan orang lain baik, maka Allah akan perlakukan kita dengan baik. Tuh lihat, kita maafin orang lain, maka Allah akan maafin. Maafin istri, kesalahan istri. Istri maafin suami. Sampai saya pernah dapat WA, Ustaz, bisa nggak saya nggak satu surga sama suami saya? Saya bilang, kenapa emang ibu? Saking keselnya kali, Bu. Ciri-ciri orang bertakwa itu memaafkan orang lain, Bu. Ya, maafin udah. Ya, sampai sebegitu keselnya gitu, sampai nggak mau satu surga. Mungkin suaminya kawin lagi kalau dia kesel banget tuh perempuan ya. Maafin. Kalau kita dengan puasa kita belum bisa memaafkan, masih ada dendam sedikit pun, maka kita nggak termasuk orang-orang yang, karena orang yang bertakwa dengan puasanya sampai kepada derajat takwa, dia sudah tidak ada lagi rasa dendam. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma gfir li wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa agar kita nggak membenci semua orang, agar kita tidak membenci orang muslim. Ada loh ketika dia males dia, itu namanya benci. Jangan. Apalagi orang tersebut yang kita benci sholat subuhnya berjamaah, jangan coba-coba. Kalau ada orang yang sholat subuhnya berjamaah lalu kita benci, jangan. Kenapa? Karena orang yang sholat subuhnya berjamaah, dia ada dalam jaminannya Allah.
Orang yang sholat subuh berjamaah itu dijamin hidupnya sama Allah. Ada dapat jaminan dari Allah. Kita benci sama jaminan Allah. Wah, jangan cari perkara. Kita maafin aja udah. Maafin, biarin. Kalau dia berbuat jahat kepada kita nggak apa-apa. Yang penting jangan kita berbuat jahat. Ya, lebih baik kita memahami mereka daripada kita minta dipahami. Kita maafin, wal afina anin nas. Nah, itu ciri-ciri orang yang diterima puasanya. Masih banyak lagi nih. Cukup udah. Hah? Udah ya, cukup ya. Mudah-mudahan nanti bapak-bapak baca aja sendiri di Al-Quran, ya udah tahu lah ya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.